Garuda, inilah mautnya terkaman dari Garuda Muda. Halo semuanya, selamat datang lagi bersama saya di sini ya. Dan setelah liburan 1 minggu kemarin ya, gue nggak ngupload video ya kan, karena lagi liburan. Dan di video kali ini gue membahas yang lagi bener-bener rame banget di 1 minggu terakhir dan bahkan sampai hari ini gue syuting masih rame banget. Dan seperti yang bisa kalian lihat di judul dan thumbnail, betul sekali. Gue mau ngebahas sepak bola Indonesia, anjay, yang Senin kemarin baru tereliminasi dari Piala Asia karena jinxnya Jerome Pauline kata publik ya. Setelah memang akhirnya kalah 0-2 dari Uzbekistan. Nah di sini gue bukan mau ngebahas industri sepak bolanya atau mungkin mafia bolanya, karena itu kan bahasannya mantan Najwa ya. Tapi yang mau gue bahas di sini adalah pelatih timnas U23 kita yang bukan lain adalah Sinteyong. Pelatih timnas yang lagi diomongin dua negara setelah bisa bikin Indonesia menang lawan Korea Selatan kemarin. Kenapa gue bilang dua negara yang ngomongin dia? Ya jawabannya karena gak cuma di Indonesia doang. Di Korea pun dia cukup jadi trending dan berita ini juga di highlight sama media-media lokal Korea. Dan kalau kita lihat komentar-komentar netizennya banyak yang dukung. Semoga Sinteyong bisa ngebawa Indonesia ke final dan bahkan menangin ini Piala Asia U23 tahun ini. Jadi memang kalau ngomongin pelatih timnas kita yang satu ini punya memang perjalanan yang cukup panjang dan seru ya. Dari mulai karir dia jadi pemain di satu tim Korea, terus pindah ke Australia, terus pindah lagi ke Korea, terus jadi asisten pelatih, terus jadi pelatih juga di Korea. Sampai akhirnya bisa ke Indonesia jadi pelatih timnas kita semua. Jadi gimana ceritanya dan gimana drama semifinal Piala Asia dengan perdebatan Coach Justin dan Bung Toel? Kita bahas semua di video kali ini. Let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Minggu ini Indonesia itu lagi rame banget sama yang namanya Piala Asia. Karena memang buat lu pada yang gak tahu atau sama sekali mungkin gak dapat beritanya, Timnas Indonesia U23 itu baru aja ngalahin Timnas Korea Selatan di hari Jumat minggu lalu. Dan kemenangan kemarin itu jadi tiket masuk Indonesia buat main di semifinal Piala Asia. Walaupun Senin kemarin sayangnya adik-adik kita di U23 kalah 2 poin dari Uzbekistan. Nah, kalau kita ngomongin sepak bola U23 Indonesia, nggak afdol rasanya kalau kita nggak mention salah satu core person dari kemenangan kita lawan Korea Selatan kemarin. Yang bukan lain adalah Sinteyong, bukan Erick Thohir ya. Dan pelatih timnas U23 Indonesia yang asalnya dari Korea Selatan ini, jadi kemarin dia tuh habis mengalahkan negaranya sendiri. Jadi Sinteyong ini lahir dengan nama Sinteyong, lahirnya tanggal 11 Oktober 1970 di Yeongduk, Gyeongbuk, Korea Selatan. Terus ngalahin Korea Selatan. Jadi Sinteyong ini memang dari kecil tuh udah kenal dekat sama yang namanya sepak bola ya. Apalagi Korea Selatan juga kan salah satu negara yang budaya sepak bolanya juga cukup kuat gitu kan. Kurang lebih sama lah kayak Indonesia ya. Karena kan ada Heung Min Son ya, ada Park Ji-sung gitu ya. Makanya memang gak heran kalau dia itu udah jadi pemain bola dari kecil. Dan bahkan di zaman SMK juga dia udah sering tanding dengan bawa nama sekolahnya. Yang punya nama Daegu Technical High School. Jadi emang Sinteyong ini dulunya anak STM ceritanya gitu ya. Nah dari permainan dia waktu masih ngebawa nama SMK Teknik Daegu, dia itu sempat dilirik sama tim sepak bola dari kota Seoul. Tapi dia malah memilih buat tetap tinggal di tempat asalnya di Gyeongbuk. Jadi cukup solid ya. Dan karena gak mau pindah ke ibu kota buat jadi atlet profesional, Sinteyong ini di tahun 1989 masuk ke Universitas Yungnam waktu umurnya 19 tahun. Dan di sana itu dia juga ikut klub sepak bola universitasnya buat tanding di turnamen-turnamen antar universitas. Jadi memang kalau di Indonesia itu biasanya cabang olahraga yang gede di universitas itu futsal, sedangkan kalau di Korea itu sepak bola, lapangan gede gitu ya. Yang memang akhirnya juga sama-sama dilirik sama masyarakat luasnya gitu, futsal dan sepak bola ini. Makanya dengan dia tuh sering main di tim universitas secara rutin dan ikut memperkuat timnya juga pada kala itu, akhirnya si Sinteyong ini akhirnya mau buat masuk ke klub bola profesional di awal masa-masa kuliahnya dia. Dia tuh masuk ke klub asal Songnam namanya Ilhwa Chonma, yang kemudian berubah nama jadi Songnam Ilhwa Chonma. Dan sekarang lebih dikenal jadi Songnam FC ya kan. Dan loyalitas Sinteyong ke klub Ilhwa Chonma ini juga udah gak usah diragukan lagi karena dia itu masuk ke sana tuh di tahun 1992 dan dia itu membela nama Ilhwa Chonma ini sampai tahun 2004. Jadi sekitar 12 mau ke 13 tahun dia tuh main di sana. Dan di Liga Korea juga dia cukup berprestasi karena di sepanjang 12 tahun itu dia tanding 401 kali, nyetak golnya sebanyak 99 kali.
dan juga ngasih assist sebanyak 68 kali. Jadi emang cukup gokil gelandang serang yang satu ini secara statistik ya. Dan buat kalian yang nggak tahu, Sinteyong juga sempat main di Indonesia beberapa kali, kayak lawan Persib Bandung dan tim-tim lain. Dan yang beritanya muncul lagi akhir-akhir ini itu waktu Songnam FC itu ngelawan Persik Kediri di tahun 2004. Dan Songnam berhasil ngebantai 15-0 pada waktu di Liga Champion Asia. Dan salah satu golnya juga dicetak sama Sinteyong. Udah gitu selain dari pernah ngelawan klub Indonesia beberapa kali, selama jadi atlet di Songnam FC, Sinteyong ini juga sempat jadi juara di banyak pertandingan Korea. Dari mulai 6 kali gelar Liga Korea, terus 1 kali Piala FA Cup Korea, 3 Piala Liga, dan juga 1 Piala Super Cup. Jadi emang bukan kaleng-kaleng juga dia sebenarnya kalau dia ada di tim Korea pada saat itu di masa keemasannya emang luar biasa berprestasi. Dan satu lagi, gue juga kan tadi sempat ngasih tahu kalau dia itu udah main di Liga Korea sebanyak 401 kali dan angka itu juga ngebuat Sinteyong jadi pemain dengan jumlah appearance terbanyak di satu klub Korea Selatan. Jadi emang Do itu udah jadi living legendnya Songnam FC bisa dibilang. Nah tapi walaupun dia bisa aja jadi one club player alias cuma main di satu klub selama jadi atlet, di usia ke-34 dia itu pindah ke Australia buat main di Brisbane Roar di tahun 2005. Tapi setelah beberapa bulan dia itu nggak cuma jadi pemain doang, tapi di Brisbane Roar ini dia juga jadi asisten pelatih. Dan di tahun 2008 dia tuh menutup karir dia sama Brisbane Roar bukan sebagai pemain tapi justru menutup karirnya sebagai asisten pelatih pada kala itu. Dan di tahun 2008 itu Sinteyong itu akhirnya pulang kampung lagi kan ke Korea Selatan ya. Jadi dia kangen mungkin sama Mujiae ya. Dan di sana dia itu ngelanjutin karirnya sebagai pelatih sementara di Songnam Ilhwa alias Songnam FC sampai tahun 2010. Dan di tahun 2010 akhirnya dia jadi coach Sin yang kita kenal. Yang menjadi sebenarnya sekarang nih. Karena dia dipercaya buat jadi head coachnya Songnam FC. Dan di tahun pertamanya sebagai manajer dia bisa ngebawa timnya jadi runner up di Liga Korea dan juga di FA Cup Korea. Dan di tahun 2011 dia bisa dapat gelar juara di Liga Champions Asia dan juga FA Cup Korea. Dari yang sebelumnya cuma jadi runner up doang. Makanya dia juga sempat dikasih julukan Asian Mourinho dari wartawan BBC John Durden. Tapi ya, walaupun di Songnam FC itu dia dijuluki sebagai Jose Mourinho-nya Asia, karir dia setelah dari Songnam itu bisa dibilang cukup berdarah-darah dan tidak seindah itu. Dan pertanyaannya, kenapa jadi berdarah-darah? Jadi seperti di kisahnya nih ya, di tahun 2014 dia itu say goodbye ke Songnam FC. Karena dia itu pindah dari sana ke Timnas Korea Selatan, jadi ke Timnas. Di awal masuknya Sinteyong ke Timnas Korsel, waktu itu dia balik lagi jadi asisten pelatih utamanya yang punya nama Uli Stielek. Mantan pemain Real Madrid dan juga pelatih Timnas Muda Jerman. Dan semasa dia jadi asisten pelatih itu, Sinteyong juga sempat ngelatih U23, ngelatih tim Olimpik dan juga ngelatih tim U20-nya Korea Selatan. Tapi ya di bagian itu kan sebenarnya udah cukup biasa, karena memang banyak juga asisten pelatih atau pelatih utama yang merangkap jabatan jadi pelatih Timnas Muda gitu ya. Nah tapi yang jadi masalah itu bukan di saat dia tuh jadi asisten pelatih. Tapi lebih ke saat dia jadi pelatih utama Timnas Korea di World Cup 2018. Jadi singkat ceritanya itu di qualifier World Cup 2018 Korea itu cukup parah performanya. Dan bahkan di pertengahan 2017 sebelumnya Korea Selatan tuh sempat kalah 2-3 sama Qatar. Dan karena kekalahan ini akhirnya si Stielek itu dipecat sama KFA alias PSSI-nya Korea Selatan. Makanya dengan pemecatan yang bisa dibilang cukup mendadak, publik Korea Selatan dan internal timnas Korea itu juga jadi kebakaran jenggot. Orang World Cup-nya aja cuma sekitar sisa 1 tahun lagi atau bahkan kurang ya kan. Ya intinya kalau gue jelasin secara singkat, si Stielek itu performanya dirasa kurang dari mulai secara taktis dan lain-lainnya itu nggak bisa bersanding langsung sama sepak bola modern lah dikira-kira gitu ya. Dan lo tau sendiri netizen Korea itu kan kayak apa gitu ya. Makanya waktu itu dirujak abis lah si Stielek ini di media. Walaupun kalau dari sisinya si Stielek, dia bilang kalau KFA itu nggak nge-support dia dengan baik. Karena secara nggak langsung dia ngerasa kalau KFA itu malah terlalu mendengarkan penggiringan opini dari media-media Korea. Sedangkan kalau kita lihat ke fakta yang ada di lapangan, sebenarnya sebelum kekalahan lawan Qatar, dia tuh sempat menang di pertandingan home di Korea. Tapi karena desakan media dan masyarakat itu lebih nyaring gitu ya. Pada akhirnya pemecatan yang akhirnya dipilih. Nah, dari pemecatan inilah muncul yang namanya Mission Impossible, Tom Cruise ya. Dan Sinteyong lah yang jadi Ethan Hunt-nya. Jadi Tom Cruise gitu. Kenapa Mission Impossible? Karena ya sisa waktu menuju Piala Dunia 2018 itu kurang lebih cuma 1 tahun doang. Dari Juli 2017 ke Juni 2018. Dan dengan kekosongan bangku pelatih di timnas senior Korea Selatan, Sinteyong akhirnya diminta buat ngambil yang namanya tanggung jawab itu.
Jadi lu bayangin dengan gempuran tekanan dari masyarakat yang seberat itu dari pelatih sebelumnya. Udah gitu habis kalah juga lawan Qatar yang rankingnya jauh di bawah Korea Selatan gitu lagi kan. Ya makin berat lagi itu beban di pundaknya Sinteyong. Dan gak sampai di situ aja. Di tahun 2017 juga pelatih sepak bola asal Belanda Guus Hiddink itu sempat diisukan mau masuk ke skuad timnas Korea Selatan. Jadi si Hiddink yang emang udah jadi kaya legenda di Korsel ini malah bikin suasana makin memberatkan Sinteyong. Karena kan dia tahu ya itu mantan pelatih timnas Korsel di tahun 2002. Dan di Piala Dunia tahun itu Korea bisa maju sampai ke semifinal coy. Makanya gak heran kalau isu substitusi pelatih ke Guus Hiddink ini bikin masyarakat neken KFA. Supaya Sinteyong diganti ke Hiddink, jangan Sinteyong gitu. Udah gitu dari isu itu juga KFA bukannya mengklarifikasi jujur kalau emang ada sempat obrolan sama Hiddink atau kayak gimana. Tapi di saat itu KFA malah bilang kalau isu-isu itu cuma sekedar kabar burung. Walaupun memang beberapa berita juga bilang kalau Hiddink itu cuma bakal masuk sebagai advisor atau penasehat pelatih. Tapi kan bisa aja itu cuma PR movement doang yang intensi aslinya kita sebenarnya nggak tahu apaan. Kenapa rumor itu tersebar gitu. Dan dengan tanggung jawab dan tekanannya sebesar itu, bener aja di Piala Dunia 2018 Korea itu harus gugur dari grup penyisihan setelah kalah dari Meksiko dan Swedia. Walaupun waktu itu secara mengejutkan Korea Selatan bisa ngebawa Jerman pulang bareng sama mereka ya. Dan golnya juga benar-benar gak masuk akal karena mereka itu baru nyetak gol di menit 93 dan juga 96. Dan harus diingat juga kalau Jerman itu juara dari Piala Dunia sebelumnya di tahun 2014. Tapi setelah pulang dan menggagalkan Jerman buat lolos ke 16 besar, bukannya jadi kebanggaan Korea Selatan. Tapi Coach Shin ini malah jadi olok-olokan netizen. Dan salah satu peristiwa yang jadi momen paling diingat masyarakat internasional juga mungkin pas Coach Shin ini dan skuad timnas Korsel itu balik ke Bandara Incheon. Karena waktu mereka sampai ke bandara, kan ada konferensi singkat gitu ya sama para pemainnya. Tapi waktu sampai ke sana, bukannya diapresiasi, udah perform sebaik mungkin di babak penyisihan, malah ini orang-orang malah melemparkan bantal yang gambarnya bendera Inggris, terus ada juga yang ngelempar telur ke arah mereka, lu bayangin. Makanya momen ini bisa dibilang ngasih pukulan keras juga ke skuad Korea pada saat itu. Terutama ke Sinteyong yang dipercaya buat jadi pelatih utama dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Tapi dari cacian dan lemparan telur yang bisa kita bikin jadi telur dadar ini ya. Sebenarnya momen ini juga bisa dibilang jadi bisa dibilang titik balik karirnya Coach Sinteyong ini. Dan juga jadi benang merah yang menyambungkan dia sama negara tercinta kita ini. Karena dari sejak lemparan telur tadi, Sinteyong sendiri udah berhenti dari posisi pelatih timnas Korea Selatan. Dan selama 1 tahun lebih, dia bisa dibilang nganggur dan gak ada tawaran dari mana-mana. Tapi setelah nganggur dan gak dapet tawaran ngelatih dari mana-mana, akhirnya di tahun 2019, Indonesia ngasih tawaran ke beliau. Dan di bulan Januari 2020, akhirnya Sinteyong itu bisa datang ke Indonesia buat ngelatih timnas kita. Dari mulai timnas senior, U23, dan juga U19. Dan gak butuh waktu lama buat masyarakat Indonesia akhirnya bisa mengapresiasi Sinteyong. Karena memang dia ini bisa dibilang cukup mereformasi timnas kita. Yang bahkan orang yang jarang nonton bola aja bisa paham gitu sama perubahan dari yang Sinteyong bawa. Kayak contohnya itu gampangnya kontrol bola pemain deh. Sekarang timnas kita udah bisa passing rapi banget, bisa kontrol bola lebih enak. Dan yang paling penting timnas kita sekarang udah bisa main 90 menit full tanpa ngap-ngap lagi. Karena memang ternyata Sinteyong sendiri ngasih banyak perubahan dari mulai pola makan, pola latihan timnasnya, dari mulai gizinya harus seimbang, latihan juga gak cuma asal main lari-lari doang, dan pokoknya selama pemain-pemain liga kita lagi di timnas, semuanya itu diperhatikan banget dari semua aspeknya. Jadi udah gak ada lagi tuh yang di hotel malam-malam GoFood nasi padang gitu kan. Makanya gak heran kalau dengan adanya Sinteyong sebagai pelatih utama, timnas kita itu bisa lolos Piala Asia U20 2023. Lolos Piala Asia 2023, lolos Piala Asia U23 2024, lolos knockout Piala Asia, lolos semifinal Piala Asia U23 yang baru aja juga kemarin main semifinalnya. Dan yang paling penting timnas kita juga ranking FIFA-nya naik dari 173 ke peringkat 134 coy. Nah tapi dari semua jasa di timnas kita, gak semua masyarakat itu pro atau bisa dibilang mendukung begitu aja tanpa ada perdebatan. Pasti kan ada pro kontra setiap ada sesuatu ya. Karena memang salah satu hal yang mungkin jadi perdebatan paling berat di era Sinteyong ini adalah menaturalisasi banyak pemain muda. Dari mulai Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Jay Itzes dan juga Nathan Choa.
Makanya ada juga kelompok yang kontra banget dengan banyaknya pemain naturalisasi, terutama untuk Piala Asia U23 kemarin. Bahkan kan disebut sama pemain Vietnam tuh katanya ini tim Belanda. Dan seperti yang lu tahu ya, salah satu tokoh yang mungkin dikenal sangat kontra adalah pengamat sepak bola Tommy Welly alias Bung Toel ya guys ya. Karena memang salah satu momen teramenya itu waktu timnas Indonesia itu minta Nathan Choa itu buat main di pertandingan 8 besar lawan Korea Selatan kemarin. Yang sampai Coach Justin aja bikin video dedicated buat request pakai bahasa Belanda supaya dinotis sama klubnya si Nathan. Wil vragen of Nathan Choa nog een weekje bij ons mag spelen. Dan akhirnya dikabulin juga sama klubnya buat main di 8 besar kemarin lawan Korsel. Dan kita bisa menang juga di adu penalti. Jadi udah kayak sweet revenge-nya Sinteyong buat Korea Selatan yang dalam tanda kutip ngebuang doi dan ngelemparin telur di airport. Nah tapi dari lolosnya timnas U23 kita ke semifinal pun masih tetap aja ada orang yang kontra terus. Dan kayak ada aja gitu yang dipermasalahkan dan yang bukan lain orang ini juga adalah Bung Toel. Kayak contohnya kemarin setelah sampai ke semifinal Bung Toel ini sempat berdebat sama Coach Justin di beberapa acara TV. Dan dia itu mempermasalahkan yang namanya etika Sinteyong. Yang katanya nggak berterima kasih ke klub-klub Liga 1. Karena kan pasti beberapa klub Liga 1 kayak Persija dan lain-lain ada yang ngeluarin pemain-pemain muda mereka buat timnas U23. Makanya si Bung Toel ini kesel kalau si Coach Shin ini nggak ada etikanya buat para pelatih-pelatih Liga 1 yang udah ngasih pemain mereka ke timnas. Pak Marji aja Ini bisa. kan tidak sulit. Kalau kita mengapresiasi timnas mungkin ini tugas, nggak perlu merendahkan timnas Itu sebelumnya. tugas Pak Itu Sumarji adalah insan sebagai, olahraga. Walaupun di interview yang sama, Bapak Sumarji selaku manajer timnas Indonesia juga udah senyum-senyum aja dan bilang kalau ternyata Coach Shin itu udah berterima kasih ke klub-klub Liga 1 yang udah ngerelain pemain-pemain muda mereka buat bermain. Kan jadi gimana gitu ya, udah keras-keras berdebat ternyata udah berterima kasih gitu sebenarnya Sinteyong ke owner-owner klub Liga 1. Itu sudah menyampaikan terima kasih kepada para owner klub yang sudah memberikan para pemainnya untuk mengikuti Piala Asia. Tapi memang beda kasusnya kalau kita lihat ke statementnya Coach Indra Syafri yang pernah jadi pelatih timnas kita sebelum Coach Shin ini. Karena kalau beliau sendiri bilang sebenarnya kalau mau keseluruhan timnas itu isinya orang-orang kita sendiri, ya ada baiknya kita juga dari pelatih dan pemain harus naikin semua standar kita. Bukannya cuma sekedar nggak mau menaturalisasi doang. Jadi ya secara struktur lah harus dibenerin gitu. Jadi memang walaupun dengan kemajuan sepak bola Indonesia selama 4 tahun terakhir, apakah menurut kalian ini bisa dianggap sebagai prestasi? Apalagi sekarang tuh bisa dibilang timnas itu udah di-renew dengan potong generasi. Karena kita kan sekarang udah bisa ngalahin Vietnam, udah bisa masuk semifinal Piala Asia yang isinya juga ngeri-ngeri. Udah gitu yang jadi tiket masuk ke semifinal juga Korea Selatan lagi gitu kan. Negara pelatih kita sendiri yang tadinya ngelemparin doi telur coy gitu. Jadi apakah prestasi itu sama dengan harus juara atau kemajuan dari kondisi timnas yang katanya minus ini sudah termasuk prestasi gitu. Ya kita lihat aja selanjutnya kayak gimana. Karena kebetulan setelah masuk semifinal Piala Asia kemarin, Sinteyong juga kontraknya udah diperpanjang sama Pak Erick Thohir sampai tahun 2027. Dan respon mayoritas masyarakat juga positif dengan perpanjangan kontrak ini. Cuma ya paling Bung Toel masih harus marah-marah aja sampai 3 tahun ke depan. Kalau misalnya dia masih kontra terus gitu ya. Tapi kan pro kontra seru ya, ada oposisi ya. Dan kalau kita ngomongin prestasi juga sebenarnya kemarin Coach Shin itu udah bilang di salah satu interview singkat kalau dia ini yakin Indonesia bisa masuk Olimpiade Paris di bulan Juli nanti. Dan semoga kita juga bisa menang di perebutan Piala Asia di hari Kamis besok. 마음으로 기다리면 좋을까요? 우리는 뭐 올림픽 출전권 딸 것이니까 믿고 선수들과 저를 믿고 응원도 해주십시오. Dan sedikit informasi juga, Sinteyong itu sejauh ini masih jadi orang Korea di ranah sepak bola yang punya followers kedua terbanyak setelah Heung-min Son. Jadi emang dicintai itu doi di Indonesia bisa dibilang. Karena ya followersnya juga mayoritas emang orang Indonesia, orang ngelatihnya timnas Indonesia, ya kan? Jadi terima kasih Sinteyong dengan negeri K-popnya ya, yang udah ngelemparin telur. Tapi semoga timnas kita bagus dan mungkin pemain-pemain lokal Indonesia, asli Indonesia itu benar-benar bisa juga banyak yang masuk dan berprestasi. Jadi nggak dibilang tim Belanda lagi ya, walaupun sebenarnya kan keturunan Indonesia juga sebenarnya. Tapi mungkin maunya murni banget gitu ya, nggak apa-apa. Nanti kita coba lihat di masa mendatang kayak apa. Silakan tulis di kolom komentar, apakah kalian adalah pihak yang pro dengan Sinteyong atau justru kontra dengan Sinteyong? Keduanya tidak ada yang salah, sama-sama benar. Namanya juga hidup, boleh beropini. So terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan kembali ke hal-hal menarik yang bisa kita bahas. So see you on the next video guys. I lost myself
I waited still for a glimmer to arise.